Jumpa lagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung tabung. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar kalian dapat mengenali bangun tabung beserta unsur-unsurnya. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi luas permukaan tabung. Selanjutnya, kalian dapat mengidentifikasi volume permukaan tabung. Apa itu tabung? Mari kita lihat bersama-sama. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang identik, yang sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah gelas, drum, pulpen, kaleng, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bagaimana bentuk jaring-jaring dari tabung? Mari kita perhatikan bersama. Seperti yang Bapak sampaikan pada definisi tabung tadi, tabung dia terbentuk oleh sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dan dua buah lingkaran yang identik. Kalian bisa melihat ya pada gambar. Ini adalah gambar jaring-jaring tabung. Yuk, kita bersama-sama melihat unsur-unsur dari tabung. Unsur-unsur tabung. Kalian melihat. Yang ini adalah tutup tabung. Dia adalah sisi berbentuk lingkaran dengan pusat P dengan jari-jari R, yaitu PC sama dengan PD. Untuk keliling tutupnya, kalian bisa mencari dengan rumus 2πr, sedangkan untuk luas tutupnya itu adalah πr kuadrat. Ini adalah alas tabung. Dia adalah sisi berbentuk lingkaran, jika kalian lihat pada gambar, dengan pusat O dengan jari-jarinya adalah OA sama dengan OB. Untuk keliling alasnya bisa dicari dengan rumus 2πr, sedangkan untuk luasnya, untuk luas alasnya bisa dicari dengan rumus πr kuadrat. Untuk alas ini dia identik atau kongruen dengan tutupnya, artinya sama ya bentuknya, baik ukurannya. Kemudian unsur tabung yang selanjutnya yaitu adalah selimut tabung. Selimut tabung ini adalah sisi lengkung tabung yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran persegi panjang ya, dengan ukuran panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran alas atau tutup tabung, sedangkan untuk lebarnya itu sama dengan tinggi tabung. Jadi dapat disimpulkan untuk luas selimut tabung sendiri itu untuk mencarinya adalah seperti kita mencari rumus pada persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Untuk selimut tabung sendiri, rumus untuk mencarinya adalah keliling alas kali tinggi tabung. Bagaimana anak-anak? Apa kalian memahaminya? Baik, kita lanjutkan untuk rumus-rumus apa saja yang ada pada tabung. Yang pertama adalah luas permukaan tabung. Untuk luas permukaan tabung, di sini sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Karena luas alas dan luas tutup itu sama, kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi seperti ini rumusnya. Kemudian bagaimana jika tabung itu tanpa tutup? Mari perhatikan rumus
berikut. Untuk luas permukaannya itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Artinya hanya ada alasnya saja tanpa tutup, sehingga rumusnya jadi seperti ini. Lalu bagaimana jika tabung itu tanpa tutup dan tanpa alas? Berarti luas permukaannya itu sama dengan luas selimut tabung, sehingga rumusnya seperti ini. Itu ya rumus-rumus untuk luas permukaan tabung, baik tabung tanpa tutup maupun tabung tanpa tutup dan alas. Kemudian bagaimana untuk volume tabung? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan terdapat 5 koin. Kita ambil sebuah koin, kemudian kita hitung diameternya dan tentukan luas permukaannya. Kemudian kita tumpuk 5 koin tersebut untuk memperkirakan volumenya. Jadi bisa seperti ini ya ilustrasinya. Sehingga dari ilustrasi tersebut volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Bagaimana? Anak-anak, apa kalian mengerti? Untuk lebih memahaminya, kita akan melihat beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Kita akan menghitung luas permukaan tabung. Tabung tersebut memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Maka luas permukaannya adalah seperti ini ya. Dengan menggunakan luas permukaan tabung, bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Untuk contoh yang kedua, hitunglah jari-jari tabung di samping. Perhatikan pada gambar. Kita diminta untuk menghitung jari-jari tabung jika tinggi tabung diketahui dan luas permukaan tabung diketahui. Kita bisa mencarinya demikian. Luas permukaannya adalah 528. Kita operasikan seperti ini sehingga akan mendapatkan persamaan seperti ini. Untuk dapat mencari nilai R, kita dapat mencari faktor dari 84. Nah, 84 itu faktor-faktornya adalah bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 42, 3 kali 28, 4 kali 21, 6 kali 14, dan 7 kali 12. Kira-kira dari pasangan-pasangan faktor ini mana yang sesuai? Nah, ternyata yang sesuai adalah 6 kali 14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jari-jari tabung tersebut adalah 6 cm. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah kita akan menghitung volume dari tabung.
tabung tersebut memiliki jari-jari 2 meter dan tinggi 6 meter, sehingga dengan menggunakan rumus volume tabungnya adalah seperti berikut. Baik, kita lanjutkan lagi ke contoh yang berikutnya. Terus pada contoh yang keempat ini kita akan menghitung tinggi tabung jika yang diketahui adalah diameter dan volume tabung. Tabung di samping memiliki diameter 10 cm dan volumenya adalah 300 V cm3. Jadi cara untuk menentukan tinggi tabung pada gambar adalah seperti berikut. Kemudian kita lanjutkan kembali ke contoh yang berikutnya. Pada contoh yang kelima, kita akan bersama-sama menghitung jari-jari tabung jika diketahui tingginya dan volume dari tabung tersebut. Jadi seperti ini ya cara mencarinya. Dapat R sama dengan akar 60. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahaminya? Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.